Utusan Rasul Masail Rabu 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah 20 September 2023 Masehi. Masalah menulis Al-Quran ketika haid. Pertanyaan, bagaimanakah hukum menulis Al-Quran bagi wanita yang sedang haid? Sebabnya apabila tidak ada niat dirasa seperti untuk membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran, maka hukumnya boleh. Apabila niat dirasa itu sebagai bacaan Al-Quran, maka boleh dengan syarat tidak menyentuh dan tidak membawa tulisan beserta kertasnya ketika menulis. Jadi bukan di kertasnya tidak dipegang, dibawa, tidak boleh pula tulisannya, nyentuh tulisannya aja juga enggak boleh. Terus masalah bangkai semut, tapi kalau ditulis tidak untuk dirasa, masalah ditulis untuk jimat, bukan untuk dipelajari, tapi ditulis tulisan Quran itu untuk jimat, ta'wil, tamimah, yang seperti itu enggak apa-apa dipegang. Nulisnya niatnya saja sudah enggak, bukan untuk dibaca, tapi untuk tabarukan. Kalau untuk itu dipegang boleh, dibawa juga boleh, karena bukan untuk dibaca. Bagaikan semut, bangkai semut. Sering kita jumpai pada gula dan madu, semut-semut kecil yang sudah mati. Yang menjadi permasalahan adalah sulitnya membersihkan gula tersebut dari bangkai semut dan beratnya hati untuk membuangnya. Pertanyaan, apakah boleh mengkonsumsi gula yang ada bangkai semutnya sebagaimana deskripsi di atas? Boleh selagi sulit untuk dipisahkan dan tidak membahayakan. Kan kadang-kadang itu ada semut yang kecil sekali itu, yang itu susah untuk dipisahkan. Tapi kalau semutnya ini besar ya mudah sekali, biar diambil juga mudah. Lagi pula kalau sebetulnya mudah aja dipisahkan. Kalau itu benda cair, ambil saja madu itu, masukkan dalam air, kemudian airnya diaduk dengan madu. Kalau sudah cair disaring, udah tersaring semua semutnya, kamu nggak makan semut. Nah, kalau itu pada gula, yaitu asal gula itu ditaruh di nampan yang lebar begitu, kemudian ditaruh di sinar matahari atau dikasih lampu, itu juga sudah pergi sendiri semutnya kalau masih hidup. Agak susah kalau yang di gula, atau kalau di gula kalau sudah dicampur dengan air maka semutnya ngambang. Itu yang ngambang-ngambang kita ngambil aja, kan seperti itu. Misalkan itu kalau dianggap mudah ya mudah aja. Kalau kamu merasa keberatan ya nggak apa-apa, kamu makan. Nah, kalau susah, tetapi sebetulnya kalau mau membersihkan masih bisa dibersihkan. Hanya ulama mengatakan kalau susah dibersihkan maka boleh saja memakan berserta semut-semutnya sekalian. Hanya kalau susah. Masalah membawa tongkat. Ada sebagian orang ketika lanjut usia mereka menggunakan tongkat sebagai alat bantu ketika berjalan. Padahal sebagian mereka masih bisa berjalan dengan normal walaupun tanpa tongkat. Bagaimanakah hukum menggunakan tongkat? Sebagian dalam permasalahan di atas, hukum membawa tongkat adalah sunnah katanya. Dan ini sebetulnya tidak ada permasalahan harus tua juga tidak ada. Ini enggak disebutkan di sini. Karena ini adalah amalannya dulu para anbiya. Hamlul asa alamatul mu'min wa sunnatul anbiya. Jadi membawa tongkat ini adalah alamatnya orang iman
Dan ini termasuk sunnah tindak tanduknya orang-orang para anbiya. Kanat al-anbiya'u yaftakhiruna biha tawadu'an lahu azza wa jal. Dulu para nabi mereka membangga-banggakan dengan membawa tongkat karena tawadhu kepada Allah azza wa jal. Memperlihatkan tawadhu kepada Allah dan merasakan aku ini dalam perjalanan menuju akhirat. Innama attakhidul asa faqad ittakhadaha abi Ibrahim. Dalam sana dikatakan, aku ini bertongkat, kata Nabi. Aku ini memakai tongkat karena dulu Nabi Ibrahim juga memakai tongkat. Banyak sekali dalil-dalilnya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan umur juga. Tidak harus umur tua, bahkan enggak. Tidak harus. Enggak ada dalil umur tua dalam itu. Karena anbiya itu ada nabi yang mulai lahir sudah jadikan nabi, mulai kecil sudah dari nabi juga sudah ya ada. Yang masih muda wafat juga masih ya ada, Nabi Yahya. Datangnya Jumatan ketika khatib tengah berkhutbah. Datang Jumatan ketika khatib tengah berkhutbah. Apakah orang yang datang Jumatan ketika khatib tengah berkhutbah masih disunnahkan sholat qobliyah Jumat? Ini ditafsil. Jika ia berada di luar masjid, maka tidak diperbolehkan mengerjakan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Jika ia berada di dalam masjid, maka disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat. Hanya saja ia harus meringankan sholat itu, memendekkan sholat itu, mengerjakannya dengan cepat maksudnya, tapi tetap menjaga tumakninah. Posisi makmum ketika mendengar khutbah, bagaimana sunnahnya bagi pendengar khutbah? Apakah menghadap khatib atau menghadap kiblat? Yaitu menghadap ke jihahnya khatib, yaitu menghadap ke kiblat. Tidak harus menghadap khatibnya, tapi ke jihahnya khatib, ke arahnya khatib. Jadi orang yang bagian kanan atau kirinya khatib itu tidak harus menghadap ke khatib. Tapi menghadap, kalau khatibnya di mana? Sekarang kalau di sini kan bagian baratnya makmum, ya. Bagian baratnya makmum atau bagian arah kiblatnya makmum, maka cukup yaitu mustamiknya itu ya menghadap ke arah kiblat atau ke arah barat kalau di sini. Barat agak ke utara sedikit. Jadi tidak harus menghadap dengan yang dari kanan. Umumnya menghadap kanannya khatib, menghadap ke bagian kirinya, yang bagian yang kirinya khatib menghadap, tidak seperti itu. Cukup menghadap saja ke arah di mana khatib berada. Arah maksudnya arah mata angin inilah. Arah mata angin di mana khatib berada, tidak ke tubuhnya khatib, enggak, ke arah mata angin di mana khatib berada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma aslih Muhammad sayyidina Muhammad, Allahumma alih baina qulubi Muhammad sayyidina Muhammad. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم انصر سلطان النصيرا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله.